Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Oktariani dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 2 Sarolangun. Kali ini saya mendapatkan tugas video dari Bapak Gian Hartanto untuk menjelaskan materi permainan bola kecil. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang permainan bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang tunggal atau dua orang ganda yang saling berlawanan. Tujuan dari permainan ini adalah menjatuhkan shuttlecock di daerah lapangan lawan dengan melewati atas net untuk mendapatkan poin. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu terdapat 4 teknik dasar cara memegang raket bulu tangkis yang benar, yaitu yang pertama forehand grip, yang kedua backhand grip, ketiga American grip, dan yang keempat combination grip atau campuran. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian bulu tangkis, kita juga akan membahas taktik atau strategi dalam permainan bulu tangkis. Taktik dan strategi merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dengan taktik dan strategi yang tepat, seorang pemain dapat memenangkan suatu permainan dengan efisien. Baiklah, setelah itu kita akan membahas tentang taktik dan strategi penyerangan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, yaitu sistem depan belakang atau front dan back, yaitu sistem permainan yang menggunakan pembagian lapangan menjadi separuh depan dan separuh belakang, atau bisa disebut dengan permainan ganda. Kemudian, yang kedua yaitu sistem berdampingan atau slide by slide. Berdasarkan sistem ini, lapangan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Setiap pemain juga memiliki tugas mempertahankan wilayah masing-masing. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sistem bergantian atau circulate. Sistem ini adalah gabungan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Setelah kita mengetahui taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis, kita juga harus mengetahui tentang macam-macam dari teknik-teknik penyerangan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, yaitu seperti pukulan servis, pukulan drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash, dan pukulan lob. Setelah mengetahui strategi dan teknik penyerangan dalam permainan bulu tangkis, kita juga akan membahas pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis. Bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri dan dapat mengembalikan shuttlecock ke daerah lawan, melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan. Pola pertahanan bulu tangkis antara lain yaitu yang pertama, sistem depan belakang atau front and back. Dan yang kedua, sistem berdampingan atau slide by slide. Dan yang ketiga, yaitu sistem bergantian atau circulate. Kemudian yang kedua, saya akan membahas atau menjelaskan materi dari permainan tenis meja. Permainan tenis meja atau pingpong merupakan olahraga yang melibatkan 2 atau 4 pemain yang memukul bola plastik atau bola pingpong di atas meja menggunakan bat. Permainan ini dilakukan di atas meja yang dibagi 2 bagian oleh net. Tujuan permainan tenis meja adalah untuk mengumpulkan lebih banyak poin daripada lawan. Berikut adalah jenis-jenis pegangan bat dalam permainan tenis meja, yaitu pegangan seperti yang pertama, berjabat tangan atau shake hand grip, jenis atau cara memegang bat yang sering digunakan oleh banyak pemain tenis meja. Yang kedua, pegangan seperti memegang tangkai pena atau pen holder grip. Dan yang ketiga yaitu similar grip atau American grip. Berikutnya kita akan membahas tentang taktik dan strategi permainan dalam permainan tenis meja. Taktik atau strategi adalah suatu pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dan diadakan bermain untuk menyerang lawan secara sportif untuk mencari kemenangan.
Yang pertama yaitu pola penyerangan. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan forehand dan backhand dengan bola-bola spin. Setelah itu kita harus mengetahui tentang beberapa pukulan serangan dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu push. Push adalah teknik memukul bola dengan gerakan mendorong dengan sikap bat terbuka. Push biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan push itu sendiri. Dan yang kedua yaitu drive. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah serong ke atas dengan posisi bat dalam keadaan tertutup. Dan yang ketiga yaitu pukulan chop. Pukulan chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Yang kelima yaitu pukulan spin. Spin adalah teknik memukul bola dengan memiringkan bat, bisa dengan pukulan backhand ataupun forehand. Jenis pukulan ini akan membuat hanya bagian sedikit bat yang mengenai bola. Yang keenam yaitu lob. Lob merupakan pukulan bertahan dan biasanya dilakukan dalam pertarungan jarak menengah atau jauh. Yang ketujuh yaitu smash. Smash adalah suatu pukulan keras yang dilakukan oleh seorang pemain tenis meja yang berguna untuk mematikan serangan lawan, di mana pukulan smash ini adalah suatu pukulan keras yang sulit dibendung oleh lawan. Oleh karena itu, smash sering disebut dengan pukulan keras. Kemudian yang kedua yaitu pola pertahanan, taktik bertahan. Di dalam suatu permainan tenis meja biasanya dilakukan jika ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan, karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan ke lawan. Berikutnya adalah teknik bertahan dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu block. Block yaitu teknik memukul bola yang dilakukan dekat dengan blok menghasilkan bola polos tanpa putaran. Block termasuk salah satu taktik untuk bertahan dari jarak dekat meja. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengembalikan servis lawan dengan cara yang tepat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas tentang permainan softball. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari dua tim dan masing-masing tim beranggotakan 9 orang. Permainan softball lahir di Amerika Serikat dan diciptakan oleh George Hancock di kota Page 3 Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Tujuan permainan softball adalah untuk memukul bola dengan tongkat sebelum pemain mencoba berlari ke 4 titik atau base. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam pukulan dari permainan softball. Ada dua teknik memukul bola dalam permainan softball yaitu yang pertama pukulan swing dan yang kedua pukulan ban. Pertama, pukulan swing dapat diartikan sebagai pukulan yang mengayun dengan cara memukul bola sekeras-kerasnya hingga bola jatuh jauh di luar lapangan dan berakhir pada arah yang berlawanan di belakang bahu pemukul. Dan yang kedua yaitu teknik pukulan tumbuh atau teknik pukulan ban. Adalah cara memukul bola yang bisa dilakukan tanpa harus mengayunkan pemukul. Tujuannya agar bola itu bisa jatuh dekat dengan pemukul. Berikutnya kita akan membahas strategi dalam permainan softball. Pada dasarnya, strategi pertahanan dalam permainan softball adalah siasat atau usaha dari regu penjaga untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan. Strategi pertahanan dalam softball dilakukan dengan cara mematikan pelari atau pemukul agar tidak maju ke base di depannya atau mendapatkan nilai. Nah, ada dua strategi pertahanan yang biasanya digunakan dalam permainan softball, yakni positioning serta cut-offs and relays. Yang pertama yaitu positioning. Positioning adalah strategi pertahanan dasar yang paling lumrah digunakan dalam permainan softball.
Secara garis besar, posisi para pemain harus berada di dalam baseline agar mudah mematikan lawan, kecuali untuk baseman pertama yang posisinya harus berdekatan dengan baseline atau garis putih. Dan yang kedua, yaitu cut-offs and relays. Strategi ini sangatlah penting untuk menjaga pertahanan regu. Jika ada bola terlempar keluar lapangan, bola harus segera ditangkap dan dilempar kembali ke arah base run. Hal ini terjadi untuk meminimalisir base runner berlari ke base berikutnya dan melakukan home base. Yang kedua yaitu strategi pertahanan. Ada 4 taktik dan strategi serangan dalam permainan softball, yaitu yang pertama steal. Tujuan dari strategi adalah supaya base runner atau pelari bisa sampai ke base atau marka berikutnya. Base runner harus bisa memperhatikan pick off throw atau bola yang dilempar oleh pitcher kepada fielder. Dan yang kedua yaitu hit and run. Pemukul atau batter harus memukul bola sebaik mungkin agar bisa melindungi base runner sehingga bisa kembali ke base berikutnya atau melakukan home base. Dan yang ketiga yaitu sacrifice bunt. Tujuan dari penerapan strategi ini adalah semua base runner bisa berlari ke base berikutnya. Pemukul atau batter harus bisa memukul bola agar bisa jatuh tepat di base pertama. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sacrifice fly. Strategi ini diterapkan saat adanya selisih nilai antar dua regu. Batter harus bisa memukul bola sejauh mungkin agar base runner bisa melakukan home base. Berikut adalah macam atau jenis pegangan pemukul dalam permainan softball, yaitu ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memegang tongkat atau stick softball. Yang pertama yaitu pegangan bawah, tongkat dipegang dengan bonggol. Yang kedua, pegangan tengah, tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 2,5 cm sampai 5 cm dari bonggol. Dan yang ketiga, pegangan atas atau tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 7,5 cm atau 10 cm dari stick atau bonggol.